Shalom. Haleluya, puji Tuhan, Yesus baik, amin. Sekalipun kita yang ada yang sedikit, tapi Tuhan tidak pernah melihat setiap keberadaan kita, tapi Tuhan yang melihat hati kesungguhan kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena hari-hari adalah hari, bukan tambah baik, hari ini ada tambah hari tambah jahat. Oleh sebab itu kita mau bangkit. Kita harus terus bangkit dan bangkit untuk menyongsong kedatangan harinya Tuhan. Jadi pertanyaannya, sudah siapkah? Ini loh, kita sudah siap atau belum? Ya, ini jadi pertanyaan bagi setiap kita. Kita sudah siap belum menyongsong kedatangannya Tuhan? Ya. Oke, tema hari ini adalah penderitaan jalan kemuliaan. Wow, saudaraku, penderitaan jalan kemuliaan. Artinya saudara, setiap kehidupan kita itu bukannya hal-hal yang baik, ya. Selalu ada penderitaan, ya. Baik itu tekanan dari segi ekonomi, itu juga suatu penderitaan. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, tapi kita jangan putus asa, terus berusaha. Jangan kita mengeluh. Kalau kita mengeluh boleh, tapi mengeluhnya di hadapan Tuhan. Jangan kita mengeluh di hadapan manusia. Kita curahkan hati kepada Tuhan, biar Tuhan yang mensumber jawaban bagi setiap kita. Memang seringkali kita punya masalah persoalan, sering, ya. Tapi kita hanya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, berserah, berdoa. Tuhan tolong dan tolong. Ya, ada pujian mengatakan musim selalu akan berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berganti, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ya, memang keadaan dunia itu selalu berubah dan berubah. Kasih Tuhan tidak pernah akan berubah bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur memiliki Allah yang seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu membela akan kehidupan kita. Dikala kita lemah, Tuhan menguatkan kita. Dikala kita susah, Tuhan menghibur kita. Dikala kita tidak berdaya, Tuhan datang menguatkan kita. Itulah Tuhan hebatnya. Benar saudaraku, kadang-kadang kita mengalami namanya putus asa, merasa udah tak punya harapan. Ya, tapi kita bersandar kepada Tuhan, ada jalan keluar. Amin. Setiap kita yang percaya pada Tuhan ada jalan keluar, tidak ada jalan buntu. Amin. Itulah Tuhan kita yang hebat, yang luar biasa. Haleluya. Ya. Arti dari jalan penderitaan itu saudara, ada harga yang harus dia bayar adalah pertama tantangan. Tuhan Yesus, saudaraku, kita lihat bagaimana dia waktu di dalam dunia ini, ya, dia dikasih tugas oleh Allah, saudaraku. Dia harus mengalami namanya tantangan, rintangan, terus apalagi cobaan. Itu yang luar biasa. Tuhan udah alami, ya. Bahkan apa, saudaraku, penolakan, ya, dari kaumnya, ya, dan penderitaan. Rintangan dan penderitaan yang harus dialaminya, ya, karena dia harus berhadapan langsung dengan konspirasi kekuasaan agama, politik, kebudayaan, dan adat istiadat. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah mengalami semuanya, saudaraku. Dia sudah mengalahkan segala-galanya. Bahkan pemerintahan itu, saudaraku, simbolnya itu kekuasaan, ya, politik, semuanya. Kita lihat bagaimana Allah bekerja dari Yesus Kristus. Ya. Sehingga sampai saat ini kita boleh beribadah dengan leluasa itu karena apa? Karena Tuhan. Karena Tuhan sudah merompak segala-galanya. Ya. Tuhan merompak segala-galanya. Ya. Dan materi yang berpuncak pada hukuman mati di atas kayu salib, itulah jalan penderitaan. Dan Yesus adalah Tuhan yang konsisten dengan tujuan hidupnya. Tantangan, rintangan, atau penolakan, penderitaan tidak menggoyahkan sedikit pun tujuan hidupnya. Hal tersebut, ya, tampak ya di kitab Lukas, ya, Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Coba kita buka, ya. Lukas 13 ayat
ayat 31 sampai 35. Kita baca pelan-pelan sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Nah, stop dulu. Herodes hendak membunuh Yesus. Ayat selanjutnya 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katalah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ayat 34. Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempar dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, saudaraku, 35. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi ketika pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya. Coba ayat ke-34 tadi, saudara. 34 turun. Nah, di situ katakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, saudaraku, seringkali anak-anak Tuhan bersama, Tuhan udah panggil datang, mari, dan mari, tetapi kebanyakan nggak mau datang. Itu yang berbahaya, saudaraku. Masalahnya apa? Kalau kita di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Kalau kita di luar Tuhan, jangan harap ada kekuatan. Benar, saudaraku, kita akan menjadi lesu dan loyo kalau kita di luar Tuhan. Karena kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang selalu menguatkan dalam hidup kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdiri teguh, jangan goyah oleh apapun juga. Dunia boleh bergoncang, tetapi iman anak-anak Tuhan jangan tergoncang. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan digoncangkan, karena kita memiliki kuasa yang tidak digoncangkan oleh apapun. Karena Allah kita yang kita semua adalah Allah yang kekal, Allah yang ilahi, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setianya bagi orang yang percaya kepadanya akan selalu disertainya. Haleluya. Itu Tuhan janjikan, Tuhan bagi kita semua. Coba kita buka lagi di kitab Filipi pasal 3 ayat 17 dan 20. Filipi pasal 3 ayat 17. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, Rasul Paulus, saudaraku, dia udah mengambil suatu bagian yang luar biasa, menjadi pelayannya Tuhan. Kita lihat Rasul Paulus yang hidup kehidupan lamanya sebelum dia mengenal Tuhan seperti apa. Rasul Paulus dia orang yang luar biasa, seorang pemerintah, dia seorang perwira yang gagah perkasa. Orang murid-murid Tuhan dengan namanya ada ketakut, saudara. Nah iya, kenapa takut sama si Saulus? Karena Saulus ini tidak ada toleransi bagi setiap umat yang percaya kepada Yesus akan dibantai dan akan dibasmi oleh Rasul Paulus, oleh Saulus ini. Tetapi puji syukur, setelah dia mengenal Tuhan, dia meninggalkan segala-galanya, meninggalkan segala kemewahannya, segala pemerintahannya, segala kedudukannya. Apa menjadi keuntungan? Dia anggapnya sampah bagi dia, nggak ada untungnya. Tetapi dia memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengubah hidupnya. Karena dia melihat yang diketemukan itu bukan Tuhan sembarangan, Tuhan yang menjanjikan keselamatan. Tuhan yang menjanjikan keselamatan. Karena di luar Tuhan tidak ada janji keselamatan. Mana? Ada firman Tuhan yang mana yang di luar Tuhan ada janji keselamatan? Saya katakan tidak ada. Hanya di dalam Yesus ada janji keselamatan.
Di luar Yesus nggak ada janji keselamatan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus perhatikan setiap firman Tuhan. Ya, kita jangan diombang-ambingkan oleh ajaran manapun juga. Kita harus pegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Makanya di situ dikatakan, hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ikutilah teladannya Yesus. Karena Yesus sudah menjadi contoh bagi kita semua. Dan ikutilah nabi-nabinya, kayak rasul-rasulnya, kayak Rasul Paulus sama Rasul Petrus segala macam. Mereka udah berkorban untuk membela umatnya Tuhan. Kenapa mereka mati-matian saudaraku untuk membela umatnya Tuhan? Supaya apa? Supaya kebenaran firman Tuhan harus diberitakan sampai ke seluruh bumi. Ya. Supaya apa? Supaya setiap manusia yang ada di muka bumi ini diselamatkan. Itu tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan itu seluruh umat ciptaannya harus diselamatkan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali orang itu yang mau datang kepada Tuhan. Itu yang ditentukan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita bertanya kenapa itu orang nggak diselamatkan, itu kemauannya dia. Tuhan tidak bisa memaksakan. Memang tujuannya Tuhan untuk setiap umat manusia datang memuji dan menyembah kepada Dia. Karena firman Tuhan katakan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Baru tibalah kesudahannya. Tetapi mereka kebanyakan tidak percaya. Ini yang berbahaya saudaraku. Makanya saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berjuang dan berjuang sampai kita menerima apa? Mahkota kehidupan. Itulah garis finishnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Selagi kita masih hidup, kita harus berjuang. Berjuang apa? Merebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ayat ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seterusan Kristus 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, ini yang berbahaya saudaraku. Banyak anak Tuhan yang saat ini saudaraku apa? Memikirkan perutnya. Mereka sabodo dengan Tuhan. Dia pikir mereka masih ada hari besok, masih ada minggu depan. Enggak seperti itu saudaraku, ya. Jangan kita memikirkan kepentingan kita sendiri, ya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, itu saudaraku. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, saudaraku, aib itu adalah saudaraku pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang jorok, itu yang berbahaya, saudaraku. Mereka nggak perlu lagi sama Tuhan, apalagi orang yang katakan kayak orang Medan itu yang kaya itu, yang gara-gara menipu, dia bilang sama Tuhan, kalau saya minta sama Tuhan, Tuhan juga bingung mau kasih apa, karena dia udah merasa dia kaya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Habis semuanya. Saudaraku, kekayaan dunia akan habis lenyap, tetapi kekayaan dari surga tidak akan lenyap. Kekayaan dari surga itu kekal untuk selama-lamanya. Firman Tuhan katakan jangan kita kumpulkan harta di muka bumi, amin. Tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Haleluya. Kumpulkan harta di surga. Caranya apa? Datang bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan mau, supaya kita datang kepada Tuhan, cari wajahnya Tuhan. Bukan kita nggak boleh perlu duit, semua perlu uang, segala perlu uang. Tapi bukan itu intinya. Jangan kita lupa samanya Tuhan. Itu yang berbahaya. Kalau kita lupa sama Tuhan, waduh, bahaya itu saudaraku. Ayat ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21. Terus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, di situ dikatakan Tuhan mengubahkan tubuh. Artinya saudaraku, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, tiba saja kita akan ubahkan tubuh kita. Tubuh yang tidak dapat dibinasakan oleh apapun. Seperti Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan.
Sama, kita kelak hari, kita akan namanya mengalami kematian. Tetapi setelah itu kita akan mengalami kebangkitan hidup. Kebangkitan hidup itulah yang akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak dapat dibinasakan oleh apapun. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Serius sama Tuhan. Jangan kita bermain-main sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Yesus baik. Kita lanjutkan kembali, Filipi 2. Buka lagi kita Filipi. Filipi 2 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 27. Yang ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sesama dengan manusia. Haleluya saudaraku. Makanya Tuhan sudah mengosongkan dirinya. Tuhan meninggalkan segala kemewahannya, kekayaannya, kekuasaannya. Dia tinggalkan semua. Coba kalau Yesus datang, dia membawa segala kemewahannya, membawa kekuasaannya. Saya rasa dunia ini akan hancur. Amin. Dunia akan hancur, tetapi dia tinggalkan semuanya. Demi apa? Demi kita, supaya kita semuanya diselamatkan. Supaya kita diselamatkan. Coba kalau Tuhan Yesus datang dengan penuh kekuasaan dan kemuliaannya, saya rasa bumi akan hangus. Bumi akan hangus karena nggak sanggup untuk menanggung. Tetapi Yesus melakukan, dia mengosongkan diri, mengerupa jadi seorang hamba, menjadi sama dengan seperti manusia. Dan ayat ke-8, 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang 11. Dan Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan saudara. Makanya Allah mengaruhkan dia nama di atas segala nama. Namanya siapa? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja yang penuh dengan kuasa. Tidak ada nama lain yang beroleh manusia yang beroleh keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus. Manusia beroleh keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di jalan lain. Banyak orang kata banyak cara untuk menuju Roma. Tetapi kita percaya hanya untuk menuju surga hanya dalam siapa? Hanya di dalam Yesus. Yesus hanya memegang kunci kerajaan surga. Yesus yang memegang kunci kerajaan surga. Yesus yang memiliki pintu kerajaan surga. Makanya setiap orang mau masuk surga harus melalui pintu. Haleluya. Yesus yang memegang segala galanya. Makanya puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih kita, menetapkan kita sebagai anak. Haleluya. Coba kita buka lagi di 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Ayat 3 sampai 9. Kita baca sama-sama. Terpujilah Allah Bapa. 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menderita penghiburan berlimpah-limpah. Ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Ayat 7.
Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami Asia kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Wow, 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Haleluya. Kita ulangi yang ayat ketiga. Nah, di situ katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, bagi yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dialah sumber segala penghiburan bagi setiap kita. Yang keempat di situ katakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Lah, saudaraku, di dalam ada penderitaan, di situ juga ada penghiburan. Kita merasa menderita. Kita lihat saudaraku, kadangkala kalau namanya kita ditinggal, namanya keluarga atau orang tua, kita merasa sangat susah, sangat derita, sangat sakit. Tetapi di situ ada penghiburan dari Tuhan, sehingga kita tetap kuat. Coba kalau kita di luar Tuhan, waduh saudaraku, mana sih mana anak sih yang mau kehilangan orang tuanya? Saya rasa itu nggak mungkin, saudaraku. Tetapi kita harus belajar untuk ikhlas. Benar saudaraku, kehilangan orang tua, jangan ngomong lagi. Dulu saya mau kehilangan bapak saya aja, saya nangisnya kayak apa, benar-benar. Benar, merasa nggak bisa terima gitu. Karena apa? Masalahnya apa? Masih dia belum mengenal Tuhan gitu kan. Seperti itu. Haleluya, tapi puji Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, ya. Di situ ayat keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah saudaraku, orang yang menderita juga, kita harus menghibur mereka. Amin. Kasih support buat dia, tetap dia kuat. Amin. Tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Ayat yang kelima, sebab semesti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Wow, berlimpah-limpah kesengsaraan. Kita ini belum seberapa mengalaminya, saudara. Kita lihat di situ dikatakan dalam kesengsaraan mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan dalam Kristus. Berlimpah-limpah kesengsaraan bukan berarti bertubi-tubi kesengsaraan. Kita belum mengalami itu, saudara. Kalau kita mengalami seperti waduh, gimana gitu. Makanya kita berdoa jangan kita sampai kita mengalaminya. Haleluya. Karena Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Ayat ke-6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan. Nah, saudaraku, kalau ada orang menderita, itu suatu dianggapnya penghiburan. Seolah-olah itu penghiburan. Itu artinya saudara, iman dia itu udah kuat, dia udah tahu. Jadi dia bisa mengatasi, ya. Apa itu namanya kesusahan, apa itu namanya kelimpahan. Dia udah tahu. Rasul Paulus sudah mengalami. Ya, dia merasakan, ya. Apalagi namanya ditinggalkan. Waduh, dia udah mengalami semua. Haleluya. Di situ kata, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan dan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan. Sabar menderita, saudaraku. Ya, sabar menderita. Ya, yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat ke-7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ayat ke-8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Nah, saudaraku, Rasul Paulus sudah mengalami itu. Apa artinya itu penderitaan di dalam Asia kecil dan pelayanannya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Wow, mengalami keputusasaan, saudaraku.
Seolah-olah itu yang ada jawaban, nggak ada jalan keluar. Tetapi saya mau katakan di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada penghiburan. Haleluya. Ayat ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuh hukuman mati. Nah, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Haleluya saudaraku. Makanya saudaraku, di dalam Yesus ada kebangkitan orang-orang mati. Kita orang yang udah percaya, yang udah dibaptis, pastikan kita akan dibangkitkan pada harinya. Amin. Pastikan kita akan dibangkitkan juga. Terkecuali kita orang yang nggak bersungguh-sungguh cinta akan Tuhan, itu yang berbahaya. Makanya kita harus sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Haleluya. Yang ke-10, coba yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Nah saudaraku, Tuhan, janji Tuhan itu akan menyelamatkan bagi kita setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan kembali. Ya, kita buka lagi Roma pasal 8 Roma pasal 8 ayat 33. Ayat 33. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, ia telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Terus ayat 9, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat kita memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Coba kita turun lagi saudara, turun lagi yang tadi. Ayat 33. Nah, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Dan saudara, ini pertanyaan, siapa yang menghukum mereka? Karena kita dalam Tuhan Yesus tidak ada hukuman lagi bagi kita yang percaya. Tetapi orang yang tidak percaya sama Yesus, dia akan dapat hukuman. Artinya saudaraku, kita orang yang percaya sama Yesus, dosa kita telah lunas dibayar. Jadi nggak ada hukuman lagi bagi kita orang yang percaya. Haleluya. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia yang jadi pembela bagi kita, ya. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah saudaraku, itu semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah ini ancaman bagi orang yang percaya. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, kita ini orang-orang yang menang. Kita diciptakan untuk menang, amin. Kita diciptakan untuk menang, kita dipanggil untuk menang. Haleluya. Ya, di situ katakan
Sebab aku yakin bahwa maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang terus, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya. Terus ada lagi, habis. Haleluya, puji Tuhan. Di situ katakan saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Allah lah yang selalu membela kita. Allah yang selalu peduli dalam setiap kehidupan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Allah akan menggenapi janjinya bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, jangan kita tinggalkan. Ingat, jangan pesan firman Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Itu, kalau tinggalkan ibadah itu berbahaya. Ibadah itu penting. Ibadah itu menyehatkan tubuh. Iya, ibadah itu menyehatkan tubuh, menyegarkan jiwa, menyegarkan roh kita, yang membuat kita kuat dan membuat kita semangat di dalam Tuhan. Supaya apa? Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak pakai firman Tuhan. Kita Tuhan Yesus berkati.